Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya Alvan di sini, yang biasa dipanggil Pak D. Ada yang manggil Om, terserah, monggo mau manggil apa. Seperti biasa, sebelumnya saya sampaikan mengenai COVID-19. Ada pertanyaan, kapan COVID-19 ini berakhir? Berakhir dan tidaknya COVID-19 ini tergantung pada diri kita semua. Kalau kita tidak bisa menerapkan social distancing atau jaga jarak, stay at home, tetap masih berkumpul atau bergerombol, sulit mengatakan kapan COVID-19 ini akan berakhir. Makanya mari kita ngikuti anjuran pemerintah, social distancing, jaga jarak yang aman. Kalau nggak perlu benar, tidak usah keluar atau berkumpul-kumpul, itu sangat tidak dianjurkan. Karena seperti kita tahu, banyak daerah-daerah sudah mengajukan PSBB untuk penerapan social distancing ini. Salah satunya di Jawa Timur ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu salah satunya. Dan banyak di daerah-daerah lainnya. Makanya mari kita sama-sama menjaga supaya tidak semakin menyebar virus COVID-19 ini. Langsung ke cerita. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari seseorang, maaf ya, off the record, nggak usah disebutkan. Dan seandainya ada yang tahu tempat ini, sebaiknya disimpan dalam hati aja, nggak usah diflorkan di sini ya. Karena mau khawatir nanti kan ini menyangkut orang lain atau suatu kantor atau instansi ya. Kita nggak mau ada yang terpengaruh karena cerita dari ini. Kita sebut saja namanya Mbak N ya, inisial ya. Jadi kejadian ini ketika Mbak N sedang hamil anak yang keduanya. Dan kejadian ini menceritakan tentang waktu dia bekerja di satu instansi ya, dinas pertanian. Kejadian sekitar tahun 2002. Jadi dia dinas di dinas pertanian suatu kota ya, nggak usah disebutkan namanya ya, dimana kantor ini mengelola pertanian, peternakan, dan perikanan. Kantornya ini merupakan bangunan lama ya, kantor yang ditempati bangunan lama peninggalan Belanda. Kan kebayang ya seremnya gimana bangunan kuno peninggalan Belanda ya, pasti besar, tinggi, dan ya spesifik lah, jendelanya kayak apa, mungkin bisa dibayangkan dari teman-teman semuanya. Terus ditambah lagi, selain bangunan-bangunan kuno, bangunan Belanda ya, kantor pertanian ini diapit suatu RPH atau rumah pemotongan hewan. Jadi kanan kirinya itu ada rumah potong hewan, di mana sebelah kanan itu adalah rumah potong hewan untuk sapi ya. Sedangkan di sebelah kiri itu juga rumah potong hewan untuk binatang babi. Bisa dibayangkan, jadi kantor itu di tengah-tengah antara rumah potong hewan tersebut. Dan bisa dibayangkan juga gimana kira-kira baunya. Suatu dinas instansi berada di sela-sela rumah potong hewan, itu satu rumah potong hewan aja loh, kalau kita lewat di depannya itu baunya bukan main, nggak bisa dibayangkan baunya. Mungkin kalau nggak biasa bau itu bisa yang nggak tahan bisa muntah loh. Apalagi ini diapit 2 rumah potong hewan. Wow. Awal bekerja di kantornya atau di gedung tua itu kira-kira kurang lebih 1 bulan ya. Mbak N ini tiap hari bawaannya tuh pengen muntah, bahkan nggak bisa makan nggak bisa merasakan gitu loh, karena pengaruh dari bau-bauan rumah potong hewan ini. Tapi karena sudah bekerja di situ ya, mau nggak mau menyesuaikan. Tapi tubuh ini memang bisa menyesuaikan ya. Jadi selama masih di dalam gedung itu agak mendingan.
Jadi setelah melebihi 1 bulan ini herannya ya, karena ya itu tadi kekuatan tubuh kita ya. Jadi setelah 1 bulan itu sudah bisa membiasakan diri atau sudah hilang rasa mual-mualnya itu. Asalkan tidak keluar dari gedung ya. Tapi kalau Mbak ini keluar dari gedung masih merasakan bahwa baunya itu masih menyengat dan merasa mual kalau membau itu. Tapi kalau di dalam gedung sudah bisa menyesuaikan. Jadi sudah bisa melakukan aktivitas normal seperti pada umumnya ya. Seperti tidak ada bau apa-apa. Sebenarnya masih bau, kalau orang luar masuk itu pasti merasakan bau. Tapi karena sudah lama di situ ya akhirnya bau itu bisa menyesuaikan, Mbak En bisa menyesuaikan bau itu. Setiap pagi Mbak En ini kalau datang ke kantor itu mesti keseringan lebih awal dari teman-teman kantor yang lainnya. Dan dia kan bawa motor ya Mbak ini, dan biasanya datang gitu diparkirkan di depan RPH untuk hewan sapi, rumah potong hewan sapi ini, karena memang di parkiran itu selain tempatnya luas dan baunya itu tidak terlalu menyengat, makanya tiap pagi selalu diparkirkan di situ. Dan itu bukan sendiri, ada beberapa teman kantor juga memang diparkir di situ. Dan Mbak ini kenapa mesti lebih awal? Karena jarak rumah Mbak En dari kantor memang cukup lumayan jauh. Kalau ditempuh waktu itu ya lebih kurang waktu yang digunakan perjalanan dari rumah ke kantor lebih kurang 3/4 jam atau 1 jam kurang 15 menit ya. Makanya Mbak Eni selalu berangkat lebih pagi dari rumah karena merasa rumahnya paling jauh, khawatir telat, apalagi kan masih baru juga ya. Makanya dia berangkatnya dipagikan supaya nggak sampai telat lagi untuk datang ke kantor. Untuk parkir mobil itu, area parkir mobil itu letaknya di sebelah kanan kantor. Jadi kalau menuju ke gedung kantor dari parkiran sepeda motor ya, Mbak N ini harus melewati jalan masuk samping. Jadi harus melewati area PPH yang sapi tadi, karena parkirnya di PPH sapi ya, yang bagian depan ya. Walaupun kalau pagi itu kan memang sudah bersih semua ya, potong itu biasanya pagi-pagi sekali, dan kalau pagi itu sudah hampir semuanya bersih. Tapi walaupun sudah dibersihkan, tetap saja bau menyengat khas ya, khas rumah potong hewan ya, seperti itu ya. Baunya macam-macam ya, mulai bau darah, bau ya namanya hewan, bau hewan ya, seperti itu ya. Jadi aroma khas bau itu masih tetap menyengat, masih merasakan menyengat. Setelah masuk kantor itu memang baunya ini kan sudah bisa menyesuaikan ya Mbak N ini ya, masih bau. Tapi yang bikin suasananya kurang nyaman itu sebenarnya ya, karena ini gedung lama, gedung tua, itu temboknya itu masih lembab, atau dinding-dinding temboknya itu masih lembab. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah kondisi kantor tua bekas peninggalan Belanda, ada bau-bauan dari RPH rumah potong hewan kanan kiri kantor, ditambah kondisi dinding yang lembab itu, kan gimana ya, kan nggak nyaman rasanya sebenarnya loh ya, nggak nyaman. Tapi karena ini tempat bekerja Mbak En, ya sudah, mau nggak mau ya dijalanin aja ya, bisa menerima lah kondisi seperti ini. Kecuali punya kantor sendiri ya bisa bangun sendiri lebih baik, tapi ini kan dinas pertanian ya, jadi mau nggak mau ya bisa menerima keadaan itu. Begitu juga teman-teman kantor yang lain ya, mau nggak mau sama menerima keadaan seperti itu. Nah, dari kondisi gedung yang sudah diceritakan tadi ya, otomatis gedung bangunan kuno gitu ya, otomatis mesti ada aja cerita mistis yang ada di gedung itu. Dan benar saja ada beberapa
cerita mistis yang beredar ya dari cerita-cerita yang ada di kantor itu ya. Jadi ada cerita yang dialami oleh teman-temannya Mbak Eni di kantor. Salah satunya temanku namanya Mbak Heni ya. Mbak Heni ini pernah mengalami ketika dia ditempatkan di laboratorium lama di kantor itu. Jadi ketika itu sing namanya Heni ini sekitar jam 10 siang, pagi atau siang jam 10 ya. Ya anggaplah pagi ya, setengah siang ya. Sedang merapikan kerudungnya, otomatis merapikan kerudungnya itu kan menghadap cermin. Nah, pas dia membetulkan kerudungnya untuk merapikan kerudungnya di hadapan cermin, tiba-tiba dari cermin melihat dari cermin itu, Mbak Eni itu melihat di belakangnya itu ada seorang wanita berambut panjang sedang lewat di belakangnya. Ya otomatis Mbak Eni kaget tuh, kok ada wanita. Soalnya yang sepengetahuan namanya Mbak Eni ini, bahwa temennya di kantor itu hampir rata-rata itu pakai kerudung. Lah terus siapa tadi wanita berambut panjang lewat di belakangnya yang dilihat dari Mbak Eni itu yang berambut panjang. Dan benar saja, begitu Mbak Eni melihat ke belakang mencari siapa wanita itu, menoleh ke belakang lihat ke semua ruangan, tidak ada sama sekali orang berambut panjang itu. Lah terus siapa tadi wanita? Bahkan di ruangan itu lagi ada Mbak Eni sendiri. Tidak ada siapapun di ruangan itu selain Mbak Eni yang lagi bercermin tadi, membetulkan kerudung. Dan itu jadi tanda tanya besar, dan setelah diceritain tuh Mbak Eni merasa merinding juga. Selain kejadian dialami Mbak Eni, ternyata ada lagi kejadian. Jadi ini kejadian lain ya. Kejadian itu dialami oleh portir dari kantornya Mbak N ini. Dimana waktu itu portir ini mendapat giliran untuk berjaga malam di kantor pertanian tersebut. Karena kantornya ini kan jadi satu ya dengan rumah potong hewan. Jadi otomatis kantor dinas pertanian selalu terbuka 24 jam. Malam itu dimana waktu portir itu dapat giliran jaga malam ya. Sebenarnya belum terlalu malam sih. Masih sekitar jam 8-an ya. Dan yang dapat giliran itu sebenarnya 2 orang. Jadi 2 orang portir ini ya yang dapat giliran jaga itu ya. Dan jaga ini kan biasanya di luar. Tapi kedua portir tidak tahu kok sama-sama keduanya itu pingin buang hajat ya, mau ke toilet. Jadi 2 portir itu masuk ke dalam gedung. Karena masuk ke toilet kan harus gantian ya, toiletnya ada 1 atau kamar mandinya ada 1. Salah satu portir itu masuk ke dalam toilet dan satunya otomatis kan menunggu. Jadi menunggu di dalam gedung ada sofa. Jadi di depan ada sofa baru masuk ke toilet. Jadi satunya itu masuk ke toilet, satunya menunggu di sofa di dalam kantor. Entah halusinasi atau apa, karena memang kan beredar sudah cita-cita mistis ya ketemu sama seperti Mbak Heni tadi, melihat dari cermin wanita berambut panjang. Yang satu portir ini kan masih di dalam toilet ya, satunya kan menunggu di sofa. Lah, yang menunggu di sofa ini yang di dalam kantor itu merasa ada seseorang atau seorang wanita itu berjalan menuju ke arahnya. Dia kan lagi nggak merhatikan, jadi yang dilihat dari sudut matanya ya. Jadi dari sebelah itu, jadi dia melihat ada seorang wanita itu berjalan menuju ke arahnya. Dia menunggu, dan sebenarnya dia nggak sadar betul bahwa malam-malam gitu nggak ada wanita yang di kantor itu. Apalagi yang jaga kan
cuma mereka berdua dan nggak ada orang lain. Dia nggak sadar, tapi lama-lama diperhatikan bahwa wanita kok menuju ke arahnya. Dia sadar, begitu melihat kok ada wanita menuju ke arahnya, kan otomatis orang ini kan melihat siapa sih orang itu menuju ke arahnya. Begitu ditoleh, yang di sudut pandang matanya tadi kelihatan ya ada orang berjalan ke arahnya. Begitu ditoleh ke arah yang wanita tadi mau jalan ke arahnya, begitu ternyata nggak ada siapa-siapa. Begitu melihat tidak ada siapa-siapa menuju arahnya, bisa dibayangkan kaget dan takutnya si portir ini yang dicoba itu. Karena rasa takut, begitu nggak ada saya, otomatis langsung si portir lari keluar kantor. Jadi temannya yang udah ditinggal, gimana mau menunggu dia di luar sendirian, temannya kan di dalam toilet. Dia lari langsung, wis nggak usah pikir panjang, langsung lari keluar kantor, keluar gedung, jadi ke depan gitu loh. Tapi pada waktu si portir cerita dia tidak detail menceritakan bahwa wanita itu berambut terurai atau baju putih apa, nggak bisa. Jadi portir itu saking takutnya, karena pandangan dia kan dari sudut pandang ya, dari bukan dari depan ya. Di sudut itu seperti ada orang berjalan ke arahnya, kan pasti kita bisa lah bayangkan ya. Jadi kalau di samping ada orang mau ke kita itu kan pasti kelihatan. Walaupun kita tidak konsen melihat, itu kan pasti merasa itu ada orang menuju ke arah kita. Dan dia tidak menyebutkan ciri-ciri yang seperti dilihat Mbak Heni waktu itu. Ternyata pengalaman mistis tidak berhenti di situ. Masih ada lagi cerita yang dialami oleh temannya Mbak Heni ini. Jadi ada teman Mbak Heni namanya Agustin ya. Jadi waktu itu kejadiannya ya, waktu itu Agustin ini mau sholat, tapi karena dia sholatnya itu telat, jadi nggak bareng sama teman-teman kantor yang lain. Nggak tahu ada kesibukan apa, dia itu paling belakang. Otomatis dia ke musola karena orang kan sudah selesai semua sholat semua. Jadi di musola itu kan sepi dan hanya ada Agustin ini sendiri. Jadi kalau dibayangkan kondisi tempat sholat itu nggak besar sih, sempit, tapi memanjang ke pinggir. Jadi bila kita mau masuk ke dalam musola itu ya, jadi harus melewati area untuk shawat dahulu, kemudian akan melewati pembatas dari semacam papan yang terbuat dari triplek ya, untuk membatasi dengan ikhwan itu. Jadi posisinya bukan seperti di masjid yang harus di mana posisi wanita ada di depan akhwat. Tapi di musola kantornya Mbak ini posisinya ikhwan ada di sebelah kiri akhwat. Karena memang keterbatasan ruangannya yang sempit tadi ya. Saat Agustin ini telah menyelesaikan sholatnya, selesai sholat kan berdoa ya. Jadi Agustin ini pada waktu berdoa itu mendengar bunyi seperti dengkuran. Jadi dengkuran orang yang sedang tidur, orang mendengkur ya, maksudnya orang mendengkur ya. Yang posisinya itu kira-kira tidur di area ikhwan. Otomatis suara itu kan pasti mengganggu doanya Agustin waktu berdoa loh ya. Dan itu kan juga membuat penasaran, siapa sih sebenarnya siang-siang gini jam kantor kok tidur di musola itu, kok nggak di tempat lain saja. Nah penasaran, jadi selesai berdoa itu kan melepas mukena dan melipat mukena. Begitu selesai melipat mukena, ini Agustin ini kan pingin melihat siapa sih orangnya itu. Bahkan dalam hati Agustin ini ada pikiran mau iseng. Jadi mau iseng membuli orang yang tidur di musola itu. Maka untuk mengetahui jelas siapa dia, si Agustin ini bersujud, kemudian kepalanya ditengokkan ke kiri, diarahkan pandangannya itu melalui cerah sekitar 20 sentian ya. Itu antara triplek, pembatas musola dan karpet. Dan
masih terdengar jelas suara dengkuran itu. Tapi begitu kepalanya melihat ke area Ikhwan itu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana dan suara dengkuran itu langsung hilang, tidak ada lagi ada suara dengkuran. Begitu melihat seperti itu, otomatis namanya Agustin ini ya bisa dibayangkan, waget, pucat, merinding jadi satu semua. Dia langsung bergegas keluar musola dan menuju ke tempat kerjanya. Dan bisa dibayangkan ya, jadi orang habis ketakutan ya kayak orang bengong gitu. Ketika Mbak N bergabung di kantor ini, karena sebelumnya kan Mbak ini berkantor di cabang dinasnya. Jadi Mbak N ini ditempatkan sementara di laboratorium yang baru direnovasi ini. Karena memang di ruangan karyawan yang seharusnya tempat mejanya Mbak ini masih belum ada meja yang kosong yang bisa ditempati ya. Jadi sementara Mbak N ditempatkan laboratorium ini. Di sini masih belum ada meja tulis ya. Jadi hanya ada peralatan laboratorium yang masih terbungkus. Barang-barang dari laboratorium lama ini. Sehingga Mbak N menata peralatan bekerjanya itu di atas meja dari tembok yang dilapisi keramik putih ya. Jadi tembok keramik putih itu seperti meja yang biasa digunakan untuk memeriksa hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang masuk ke dinas pertanian ini. Jadi di ruangan baru ini terus terang aja Mbak N ini cukup nyaman sebenarnya. Tidak ada perasaan aneh-aneh. Padahal dengan penerangan yang minim ya, serta ruangan yang belum tertata sepenuhnya kan karena masih baru direnovasi. Tapi alhamdulillah sih Mbak N tidak merasa ada aura yang tidak enak. Tetapi baru sebulan Mbak N bekerja atau menempati tempat itu, Mbak N terkena penyakit hepatitis A ya, sehingga Mbak N harus istirahat total selama 1 bulan. Setelah 1 bulan beristirahat, Mbak ini sudah dinyatakan sembuh total ya. Dan akhirnya harus kembali masuk bekerja di tempatnya. Dan di laboratorium di tempat itu sudah selesai ditata. Dan Mbak N ditempatkan di pojok kanan depan dari arah pintu masuk. Alhamdulillah Mbak ini tidak sendiri di ruangan ini. Karena mejanya itu bersebelahan dengan meja Ibu Iim. Setelah mendapatkan sakit tersebut dan mendapat cuci 1 bulan, alhamdulillah Mbak N ini dikaruniai anak kedua atau hamil ya, hamil anak yang kedua. Singkat cerita, kehamilan Mbak N sudah mencapai umur 8 bulan tanpa ada gangguan yang berarti ya. Kehamilannya itu sangat sehat tanpa ngidam macam-macam lah, ataupun mual-mual yang parah. Mbak N bersyukur ditempatkan di laboratorium yang cukup luas karena baru direnovasi ya. Karena saat kehamilannya ini menginjakkan umur 8 bulan, ternyata posisi janinnya Mbak ini melintang. Dan dokter kandungan menyarankan untuk sering-sering nungging. Jadi diharapkan kalau sering nungging janinnya itu bisa berputar dan akan berada di posisi yang normal. Jadi di sebelah mejanya Mbak N ini biasanya digelarkan sajadah. Dan sajadah itu biasa dipakai untuk menungging sama Mbak N itu. Suatu hari seperti biasa ya, seperti hari-hari sebelumnya, Mbak N datang paling pagi dan duduk di meja kerjanya. Sambil menunggu jam masuk untuk kantor ya. Pertama yang dilakukan Mbak N adalah membuka bekal sarapan dulu. Maklum kalau sedang hamil kan bawaannya tuh lapar terus ya, itu katanya ibu-ibu hamil ya. Dan berusaha makanan yang bergizi seimbang lah, sebab untuk membeli sarapan di kantornya itu, terutama di pagi ya, di luar kantor ya, itu lumayan susah. Palingan ada itu ya jualan gorengan bala-bala, pisang goreng, goreng timba atau gorengan lainnya ya. Jadi yang ada itu hanya gorengan-gorengan itu. Makanan goreng itu sebenarnya cukup enak, sangat enak, tapi kan kurang sehat karena digoreng dalam minyak yang terlihat sudah ya berwarna coklat lah, karena kan memang gorengan banyak ya. Jadi kan gak mungkin habis goreng
ganti minyak kan nggak mesti kan nggak dipakai terus menerus sama tukang gorengan itu. Setelah selesai sarapan, Mbak ini membuka laci untuk ambil beberapa peralatan bekerjanya ya. Karena Mbak ini kerjanya kan memang mengolah data ya. Maka laci-laci di mejanya tidak ditutup lagi setelah dibuka. Biar memudahkan ya kalau mau mengambil peralatan kerjanya seperti stabilo yang warna-warni itu untuk menandai pekerjaannya ya, ataupun pensil penghapus dan lain-lain. Belum lama Mbak N ini mulai pekerjaannya, mungkin baru 5 menit ya. Tiba-tiba Mbak N itu, aduh, kalau membayangkanku ya takut ya, merinding ya pada waktu itu ya. Lacinya yang dibuka tadi itu ya, itu bisa bergoyang-goyang dengan sendirinya. Melihat seperti itu dengan tatapan nanar ya, Mbak R melihat laci itu ya. Beberapa saat sebelum Mbak N berlari untuk meninggalkan ruangan itu ya, Mbak N itu otomatis kan ya baru melihat seperti itu kan nggak pernah ya, apalagi tipe Mbak N ini memang bukan tipe pemberani, tipe penakut, bahkan sangat penakut ya. Yang bisa dilakukan Mbak N hanya bisa berdoa-doa, membaca-baca yang dia hafal ya, sebelum dia berlari dari ruangan itu. Karena kondisinya Mbak N kan lagi hamil, gak mungkin kan langsung lari sekencang-kencangnya, gak mungkin. Jadi sambil takut, sambil mengelus perut-perutnya, kan khawatir juga kalau dia takut berlebihan kan khawatir terjadi apa-apa dengan kehamilannya. Jadi sambil mengelus-ngelus perutnya ini Mbak N perlahan-lahan itu akhirnya ya mau nggak mau lari kecil ya, anggap lari kecil keluar dari meja kerjanya itu. Jadi Mbak N berlari kecil ya ke ruangan sebelah, di mana ruangan tuh lebih banyak karyawan sebenarnya bertempat di ruang itu. Tetapi saat itu nggak tahu kenapa ruangan itu malah kosong. Ya mungkin tampaknya atasan yang ada di situ ya, para atasan yang ada di situ ya, mungkin sedang rapat dengan pimpinan, dan yang lain mungkin ya sedang tugas luar kantor atau sedang keperluan di ruangan lain ya. Mbak ini bingung harus kemana. Karena kalaupun keluar ruangan bukannya mendapat suasana yang nyaman, tetapi akan mendapati suasana yang sama tidak nyamannya. Karena kalau keluar ruangan akan menemukan lorong, bila ke kiri itu menuju taman tengah yang kurang terurus, dan bila ke arah kanan bisa saja Mbak N menuju ke ruangan temannya itu yang namanya Agustin tadi ya. Tapi harus melalui lorong-lorong yang panjang. Memang kantornya itu suasananya sangat tidak mengenakan lah. Sebenarnya menurut Mbak N sudah tidak cocok untuk dijadikan kantor ya, walaupun sudah direnovasi desain, tapi tetap saja auranya tidak nyaman. Akhirnya dengan pertimbangan daripada harus ke ruangan lain melalui lorong-lorong yang cukup panjang dan remang-remang, Mbak ini tuh memutuskan untuk duduk-duduk di sofa ruang tamu di ruangan sebelah laboratoriumnya ini, sambil berharap ada orang yang datang ya, karena harusnya orang kan sudah mulai berdatangan ya. Karena kan sudah waktunya kerja memang. Agak lama juga sih Mbak ini menunggu, mungkin sekitar ya 15 menitan lah. Akhirnya datanglah namanya Igun yang masuk ke ruangan ya, dan duduk di mejanya. Mbak N tidak menceritakan sih kejadian itu kepada Igun, karena saat itu rasanya memang belum siap untuk bercerita. Jadi yang bisa terus banyak bertanya, nanya sama Igun. Bu Im kemana Gun? Kayaknya ke belakang Bu, ke ruang bulis, jawabnya Igun. Oh ya, hanya itu ya yang bisa diucapkan sama Mbak N. Karena merasa sudah ada teman dan entah punya keberanian dari mana, Mbak N ini akhirnya memberanikan diri masuk lagi ke laboratorium ruang kerjanya. Mbak N juga merasa heran kenapa aku berani masuk kembali seorang diri ke ruangan itu, padahal kan Mbak N ini seorang yang penakut ya, yang seperti sebelumnya tadi, bahkan sangat penakut. Akhirnya pelan-pelan Mbak N ini mendekati mejanya, memandangi laci di mejanya sudah tidak bergerak lagi ya, karena tadi kan bergerak sendiri ya. Dan diteliti sama Mbak N, posisi lacinya ini ya memang terbuka.
karena tadi kan tertarik ya. Tapi sebenarnya tertarik nggak seperti laci itu tertarik keluar dengan beban lebih besar di luar. Karena tertariknya kan karena goyang-goyang tadi mungkin ya agak keluar lagi. Jadi bebannya itu ke keluar ya. Jadi bebannya itu yang paling luar. Jadi kan mendongak ke bawah gini ya lacinya itu. Karena memang mejanya kan bukan meja modern yang ada railnya itu ya kan, itu masih meja kayu model lama lah ya, bukan meja yang modern. Akhirnya Mbak En mencoba menata lagi, menggoyang-goyangkan mejanya itu dengan tangannya, lacinya ya maksudnya. Memang masih terasa berat dan hanya bergoyang sekali karena digerakkan oleh tangannya Mbak En ya. Kemudian diulangi terus menggeser-geser itu untuk mencari poros dari laci itu ya, yang mungkin bisa bergerak sendiri untuk masuk ya. Tapi tetap aja tidak berhasil, dan itu berusaha terus sih Mbak En ini sampai akhirnya datanglah Bu Iim ini ya. Bu Iim ini sempat heran, jadi melihat tingkah lakunya Mbak En ini, akhirnya ceritakanlah kejadian yang barusan dialami Mbak En ini. Barulah Bu Im mau menceritakan bahwa memang laboratorium yang baru direnovasi ini adalah gabungan dari ruangan kerja biasa dengan laboratorium yang lama ya, yang pernah kejadian sama Mbak Heni yang tadi ya diceritakan ya, sehingga terbentuklah laboratorium yang lebih besar ini. Jadi Bu Im mengatakan juga mungkin karena Mbak En sedang dalam keadaan hamil, maka Mbak En ini diganggu. Spontan saja Mbak En ini langsung berdoa seraya tangannya kembali mengusap-usap perutnya dengan perasaan sayang. Akhirnya setelah bertahun-tahun Mbak En kan sudah tidak bekerja di kantor itu lagi, dan anaknya sekarang yang hamil ya waktu itu ya sudah duduk di SMA, dan ternyata anaknya itu tumbuh menjadi anak yang pemberani, tidak penakut seperti ibunya. Itu tadi cerita dari Mbak En ya. Dia juga mengucapkan terima kasih telah dibacakan ceritanya ini. Dan mudah-mudahan cerita ini menjadi asupan horor apa-apa ya, bisa menghibur lah dari pendengar Dongeng Tengah Malam di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, supaya tetap lebih kerasan di rumah ya sambil mendengarkan cerita jadi dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih telah mendengarkan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komentar-komentarnya ya, dan like-nya juga. Yang di Spotify jangan lupa follow untuk update cerita Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.